Aku Dinda. Setiap hari aku dihina habis-habisan oleh ibu mertuaku sendiri. Kamu ini perempuan desa. Tidak tahu diri. Tidak pantas jadi menantu keluarga kami. Dia bilang aku kampungan. Aku tidak bisa mengasuh anak. Bahkan aku pembawa sial bagi rumah tangga ini. Aku diam. Aku tahan. Demi suamiku. Demi anakku Arya yang masih kecil. Tapi penghinaan itu semakin parah dari hari ke hari. Sampai suatu siang, di depan mata anakku sendiri, Bu Siti mendorongku dengan keras hingga aku jatuh dan kepalaku membentur meja. Darah mengalir. Arya menjerit ketakutan memanggil ibu. Saat itu, hatiku benar-benar hancur. Aku memutuskan mengajukan sidang cerai. Tapi di hari sidang yang aku kira akan menjadi akhir dari semua penderitaanku, tiba-tiba pintu ruang sidang terbuka lebar. Seorang wanita parubaya masuk dengan langkah tegas. Wajahnya sangat mirip sekali denganku. Dan saat itu juga, Bu Siti langsung pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat, hampir ambruk di lantai. Rahasia kelam apa yang selama ini disembunyikan ibu mertuaku? Siapa sebenarnya wanita yang wajahnya persis seperti aku? Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang tenang di pinggiran kota besar, hidup seorang perempuan bernama Dinda. Usianya baru 25 tahun saat itu, tapi sudah penuh perjuangan. Dinda bekerja sebagai karyawan administrasi di sebuah perusahaan kecil. Wajahnya cantik dengan mata yang lembut dan senyum yang selalu tulus. Meski hidup sederhana, ia selalu menjaga hati yang baik dan penuh harapan. Setiap pagi ia berangkat kerja dengan sepeda motor tua, melewati sawah hijau yang masih basah oleh embun. Dinda bermimpi suatu hari ia bisa membahagiakan orang tuanya yang sudah renta. Suatu hari, perusahaan tempat Dinda bekerja mengadakan acara tahunan besar. Acara itu dihadiri oleh banyak mitra bisnis, termasuk keluarga pengusaha ternama di kota. Di antara keramaian itu, Dinda bertugas menyambut tamu. Tiba-tiba seorang pria tinggi tegap mendekatinya. Namanya Andi. Ia adalah anak tunggal dari seorang pengusaha sukses yang memiliki beberapa perusahaan properti dan pabrik. Andi tersenyum ramah, mata mereka bertemu, dan sejak saat itu sesuatu berubah dalam hati Dinda. Andi bukan hanya tampan, tapi juga sopan dan penuh perhatian. Ia sering mengajak Dinda berbicara tentang mimpi dan pekerjaan. Lambat laun, pertemuan singkat itu berkembang menjadi percakapan panjang lewat pesan. Andi ternyata jatuh hati pada kesederhanaan dan ketulusan Dinda. Hanya dalam waktu 6 bulan, Andi melamar Dinda. Pernikahan mereka digelar mewah di sebuah hotel bintang 5 yang dimiliki keluarga Andi. Dinda merasa seperti berada dalam mimpi. Ia mengenakan gaun pengantin putih yang indah, rambutnya disanggul dengan bunga melati. Orang tua Dinda menangis bahagia melihat anaknya menikah dengan pria dari keluarga berada. Di pelaminan, Andi berbisik lembut di telinga Dinda. Ia berjanji akan menjaga dan membahagiakan Dinda seumur hidup. Tamu undangan bertepuk tangan saat pasangan baru itu saling memandang penuh cinta. Malam itu, Dinda merasa dunia miliknya. Ia pindah ke rumah mewah keluarga Andi, sebuah villa besar dengan taman luas dan kolam renang. Segala kemewahan yang selama ini hanya ia lihat di televisi kini menjadi bagian dari hidupnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu orang yang tidak menyambut Dinda dengan hangat. Namanya Bu Siti, ibu mertua Dinda. Bu Siti adalah janda kaya yang menguasai hampir seluruh urusan keluarga. Wajahnya selalu dingin setiap kali melihat Dinda. Awalnya, Dinda mengira itu hanya karena Bu Siti masih berduka atas kepergian suaminya beberapa tahun lalu. Dinda berusaha mendekat. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga, termasuk Bu Siti. Ia membersihkan rumah dengan telaten dan selalu bertanya apakah ada yang bisa ia bantu. Tapi Bu Siti jarang menjawab. Ia hanya mengangguk kecil atau langsung berpaling. Kadang Bu Siti berkata dengan nada sinis di depan pelayan rumah. Perempuan desa ini tidak tahu apa-apa tentang etika keluarga kami. Dinda mendengarnya tapi ia memilih diam. Ia yakin dengan waktu, Bu Siti akan menerimanya sebagai menantu. Tahun pertama pernikahan berlalu seperti dongeng. Andi sangat menyayangi Dinda. Ia membelikan mobil baru untuk Dinda, membawa ia liburan ke pantai, dan selalu pulang cepat untuk makan malam bersama. Dinda hamil di bulan ke-6 pernikahan mereka. Berita itu membuat Andi melonjak kegirangan.
Ia memeluk Dinda erat dan berjanji akan menjadi ayah terbaik. Bu Siti pun tampak sedikit melunak saat mendengar kabar cucu pertama. Ia membeli baju bayi mahal dan bahkan ikut memeriksa kehamilan Dinda ke dokter terbaik di kota. Dinda merasa akhirnya ada cahaya harapan. Ia membayangkan keluarga kecil mereka akan hidup bahagia selamanya. Tapi perlahan, retakan mulai muncul. Setelah Dinda melahirkan anak laki-laki mereka yang diberi nama Arya, sikap Bu Siti berubah drastis. Bu Siti sering mengeluh bahwa Arya mirip sekali dengan Dinda, bukan dengan keluarga mereka. Ia bilang Dinda tidak pandai mengasuh anak karena latar belakang desanya yang sederhana. Dinda yang sedang lelah pasca melahirkan hanya bisa menahan air mata. Andi yang sibuk mengurus perusahaan mulai jarang pulang tepat waktu. Ia sering pulang larut malam dengan alasan rapat. Dinda merasa kesepian, tapi ia tetap bertahan. Ia mencintai Andi dan Arya adalah segalanya baginya. Suatu sore, saat Dinda sedang menimang Arya di ruang keluarga, Bu Siti masuk dengan wajah masam. Ia melihat Dinda yang mengenakan baju rumah sederhana, dan langsung berkata dengan suara keras. "Kamu ini menantu apa? Lihat penampilanmu. Keluarga kami terkenal di kota ini, jangan bikin malu." Dinda terdiam. Ia merasa hatinya seperti ditusuk. Tapi ia tetap tersenyum dan menjawab pelan. "Maaf Bu, saya akan ganti baju yang lebih rapi." Bu Siti tidak menjawab. Ia hanya mendengus dan pergi meninggalkan ruangan. Malam itu, Dinda menangis sendirian di kamar. Ia bertanya dalam hati, mengapa Bu Siti begitu membencinya? Apa salahnya ia sebagai menantu? Hari demi hari, penghinaan itu semakin sering datang. Bu Siti mulai mengajak teman-teman sosialitanya ke rumah dan memperkenalkan Dinda dengan nada merendahkan. "Ini menantu saya dari desa. Ia tidak tahu banyak tentang dunia kami." Dinda mendengar semua itu sambil melayani tamu dengan senyum paksa. Andi yang tahu kadang membela istrinya, tapi ia selalu kalah oleh pengaruh ibunya. Dinda mulai merasa rumah mewah itu seperti penjara emas. Ia merindukan kehidupan sederhana di desa dulu, di mana ia bebas dan dicintai tanpa syarat. Suatu malam, setelah Andi pulang sangat larut, Dinda memberanikan diri bertanya, "Andi, apakah ibu tidak menyukaiku?" Andi memeluknya dan menjawab pelan, "Ibu hanya khawatir, sayang. Beri waktu saja." Dinda mengangguk, tapi dalam hatinya ia tahu ada yang tidak beres. Ia tidak tahu bahwa di balik sikap dingin Bu Siti, ada rahasia besar yang suatu hari akan mengguncang seluruh keluarga mereka. Malam itu, Dinda memeluk Arya erat sambil berdoa dalam hati. Semoga Allah memberikan kekuatan untuknya menghadapi segalanya. Namun, penghinaan yang terus-menerus mulai menggerogoti ketabahan Dinda. Ia merasa semakin tertekan setiap hari. Dan tak lama lagi, semuanya akan mencapai titik di mana ia tak sanggup lagi bertahan. Setelah kelahiran Arya, rumah besar keluarga Andi yang dulu terasa seperti istana impian kini berubah menjadi penjara emas yang penuh penderitaan bagi Dinda. Setiap hari ia berusaha keras menjadi menantu yang sempurna. Pagi-pagi sekali ia sudah bangun, menyiapkan sarapan kesukaan Bu Siti, membersihkan setiap sudut villa yang luas, dan merawat Arya dengan penuh kasih sayang. Arya kecil itu menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan yang mulai menyelimuti hidupnya. Dinda sering memeluk putranya erat sambil berbisik lembut, berharap anaknya tidak merasakan ketegangan yang semakin tebal di rumah itu. Namun Bu Siti tidak pernah puas. Sikap dinginnya berubah menjadi serangan terbuka yang menyakitkan. Suatu pagi, saat Dinda menyajikan teh hangat di meja makan, Bu Siti tiba-tiba mendorong cangkir itu hingga tumpah ke lantai marmer yang mengkilap. "Kamu ini tidak bisa apa-apa ya. Bahkan teh saja tidak bisa disajikan dengan benar." Suara Bu Siti lantang dan penuh kebencian. Dinda buru-buru berlutut membersihkan lantai sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Ia meminta maaf dengan suara pelan dan berjanji akan lebih hati-hati. Bu Siti hanya mendengus keras dan berjalan pergi meninggalkan ruangan tanpa menoleh lagi. Penghinaan itu semakin sering terjadi. Bu Siti mulai mengkritik segala hal tentang Dinda di depan pelayan rumah dan bahkan di hadapan tetangga dekat. Ia bilang Dinda hanya perempuan desa yang tidak tahu etika keluarga kaya. Ia menuduh Dinda tidak pandai mengasuh Arya karena latar belakangnya yang sederhana. Setiap kali Andi pulang kerja, Bu Siti langsung mendekatinya dan menceritakan segala kesalahan Dinda dengan nada yang dibuat sedih. Andi yang awalnya selalu membela istrinya, perlahan mulai terpengaruh. Ia semakin sibuk dengan pekerjaan di perusahaan keluarga dan jarang lagi meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan Dinda. Malam-malam yang dulu penuh kehangatan kini sering diisi dengan diam yang menyakitkan. Dinda berusaha bertahan.
Ia mencintai Andi dan tidak ingin Arya tumbuh tanpa ayah. Suatu sore, saat Bu Siti sedang keluar, Dinda memberanikan diri mendekati suaminya yang baru pulang. Andi, apakah ibu tidak menyukaiku? Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Andi menghela napas panjang dan memeluk Dinda sebentar. Ibu hanya khawatir. Sayang. Beri waktu saja. Ia tidak mau membahas lebih dalam dan langsung mengalihkan pembicaraan ke urusan kantor. Dinda merasa hatinya semakin hancur. Ia tahu Andi mulai memihak ibunya, meski ia tidak berani mengakuinya. Puncak penghinaan datang pada suatu acara keluarga besar yang diadakan di rumah mereka. Bu Siti mengundang kerabat dan teman-teman sosialitanya yang berpengaruh di kota. Dinda diminta membantu menyiapkan segalanya, dari makanan hingga dekorasi. Ia bekerja tanpa henti sejak pagi, mengenakan baju sederhana yang rapi sesuai permintaan. Saat tamu mulai berdatangan, Bu Siti memperkenalkan Dinda dengan nada merendahkan di depan semua orang. Ini menantu saya dari desa kecil. Ia tidak tahu banyak tentang dunia kami, tapi ya sudahlah, anak saya yang memilih. Tawa kecil terdengar dari beberapa tamu. Dinda berdiri di sudut ruangan dengan wajah memerah, tangannya gemetar memegang nampan minuman. Ia merasa seperti boneka yang dipermalukan di depan umum. Malam itu, setelah tamu pulang, Bu Siti memanggil Dinda ke ruang keluarga. Suaranya dingin dan tajam. Kamu membuat malu keluarga kami hari ini. Penampilanmu biasa saja, cara bicaramu juga kampungan. Arya pantas mendapatkan ibu yang lebih baik dari keluarga terhormat. Dinda tidak sanggup lagi menahan air mata. Ia menunduk dan memohon agar Bu Siti tidak membencinya begitu dalam. Tapi Bu Siti malah semakin marah. Ia mengatakan Dinda hanya pembawa sial bagi keluarga mereka dan seharusnya tidak pernah masuk ke rumah ini. Andi yang mendengar dari pintu hanya berdiri diam, tidak berani ikut campur. Dinda kembali ke kamarnya dengan hati yang hancur berkeping-keping. Ia memeluk Arya yang sudah tertidur dan menangis tanpa suara. Tubuhnya terasa lelah sekali, tapi pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan masa depan. Ia mulai meragukan pernikahannya sendiri. Apakah ia harus terus bertahan demi anaknya atau mencari jalan keluar? Malam itu angin dingin berhembus melalui jendela kamar mewah itu, seolah ikut merasakan kesedihan Dinda. Ia tidak tahu bahwa di balik kebencian Bu Siti yang semakin liar, ada rahasia kelam yang jauh lebih besar dan akan segera mengubah segalanya. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin berat. Bu Siti mulai membatasi akses Dinda terhadap Arya dengan alasan yang dibuat-buat. Dinda merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Setiap kali ia mencoba mendekatkan diri lagi pada Andi, suaminya itu selalu menghindar dengan alasan lelah atau sibuk. Dinda mulai kehilangan harapan. Ia sering duduk sendirian di taman belakang rumah, memandang langit malam sambil bertanya dalam hati mengapa hidupnya berubah secepat ini. Penghinaan yang terus-menerus itu mulai menggerogoti jiwanya. Namun, di tengah keputusasaan, ada satu kekuatan kecil yang masih ia pegang. Cinta untuk Arya dan harapan samar bahwa suatu hari keadilan akan datang. Tapi ia tidak tahu bahwa titik balik yang menyakitkan itu sudah semakin dekat. Hari-hari di rumah besar itu semakin berat bagi Dinda. Setiap pagi ia bangun dengan hati yang sudah lelah sebelum matahari terbit. Arya yang kini berusia 3 tahun menjadi satu-satunya alasan ia masih bertahan. Anak laki-laki kecil itu tumbuh cerdas dan penuh kasih sayang. Ia sering memeluk kaki Dinda sambil memanggil ibu dengan suara riang. Dinda selalu tersenyum melihatnya. Namun di balik senyum itu ada luka yang semakin dalam. Bu Siti tidak pernah berhenti. Ia seolah memiliki misi untuk membuat Dinda merasa tidak diinginkan di rumah sendiri. Suatu siang yang panas, Dinda sedang bermain dengan Arya di ruang keluarga yang luas. Lantai marmer mengkilap terkena sinar matahari yang masuk melalui jendela besar. Arya tertawa gembira sambil mendorong mobil mainannya. Dinda duduk di lantai sambil memegang boneka kecil. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka dengan keras. Bu Siti masuk dengan langkah cepat. Wajahnya merah karena marah. Ia langsung menunjuk Dinda dengan jari telunjuk yang gemetar. Kamu ini masih saja tidak tahu diri. Lihat anakku Arya. Ia seharusnya bermain dengan mainan yang lebih layak bukan barang murahan seperti ini. Suara Bu Siti menggema di ruangan. Dinda buru-buru berdiri. Ia mencoba menjelaskan dengan suara pelan bahwa mainan itu hadiah dari Andi. Tapi Bu Siti tidak mendengarkan. Ia melangkah mendekat dan tiba-tiba mendorong bahu Dinda dengan keras. Dinda terkejut. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ia jatuh ke belakang dan kepalanya membentur pinggir meja kayu. Rasa sakit yang tajam menjalar di kepalanya. Arya yang melihat semuanya langsung menangis keras. Ibu kenapa?
Teriak anak kecil itu sambil berlari mendekati Dinda. Air mata Arya mengalir deras. Dinda berusaha bangun meski pandangannya kabur. Ia memeluk Arya erat sambil berusaha menenangkan. Tidak apa-apa sayang. Ibu baik-baik saja. Bu Siti berdiri di atas mereka dengan tangan di pinggang. Ia tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan. Malah ia berkata dengan nada dingin. Lihat apa yang kamu lakukan. Kamu membuat anakku ketakutan. Perempuan desa seperti kamu memang tidak pantas mengasuh cucu keluarga kami. Dinda merasakan darah hangat mengalir dari pelipisnya. Ia tidak berani membalas. Hanya air mata yang mengalir tanpa suara di pipinya. Andi yang kebetulan pulang lebih awal mendengar keributan itu. Ia berlari masuk ke ruangan dan langsung memeluk Arya yang masih menangis. Lalu ia melihat Dinda yang duduk di lantai dengan luka di kepala. Andi terdiam sesaat. Ibu, apa yang terjadi? Tanyanya dengan suara pelan. Bu Siti langsung membalikkan cerita. Ia bilang Dinda yang ceroboh dan tidak bisa menjaga anak. Andi mendengarkan ibunya dengan wajah lelah. Ia membantu Dinda berdiri tapi tidak mengatakan apa-apa yang membela istrinya. Malam itu Andi hanya membersihkan luka Dinda dengan kapas dan obat tanpa banyak bicara. Dinda menatap suaminya dengan mata penuh harap. Andi, kenapa ibu membenciku begitu dalam? Andi menghela napas panjang. Ibu hanya stres dengan urusan bisnis. Kamu sabar saja. Ia tidak mau membahas lebih lanjut dan langsung berbaring membelakangi Dinda. Malam itu Dinda tidak bisa tidur. Ia memeluk Arya yang sudah tertidur di sampingnya. Tubuh kecil anaknya naik turun mengikuti napas tenang. Dinda merasa hatinya seperti diremas-remas. Ia bertanya dalam hati berapa lama lagi ia bisa bertahan. Keesokan harinya penghinaan tidak berhenti. Bu Siti mulai membatasi waktu Dinda bersama Arya. Ia memerintahkan pelayan untuk membawa Arya ke kamarnya sendiri setiap kali Dinda mendekat. Dinda merasa seperti pencuri di rumah sendiri. Ia hanya bisa melihat anaknya dari kejauhan. Suatu malam saat makan malam keluarga Bu Siti kembali menyerang. Di depan Andi dan dua pelayan ia berkata keras. Dinda, kamu ini tidak berguna. Sudah 7 tahun menikah tapi tidak bisa memberikan cucu yang pantas. Arya mirip sekali denganmu yang kampungan. Andi diam saja sambil menunduk memandang piringnya. Dinda merasa dadanya sesak. Ia tidak sanggup lagi menelan makanan. Air matanya jatuh ke piring tanpa bisa dicegah. Setelah makan malam Dinda berjalan sendirian ke taman belakang rumah. Angin malam meniup rambutnya yang terurai. Ia duduk di bangku batu sambil memandang bintang-bintang yang samar di langit kota. Pikirannya kacau. Ia teringat masa kecilnya di desa. Hidup sederhana tapi penuh kasih sayang. Kini ia berada di tengah kemewahan tapi merasa lebih miskin dari sebelumnya. Ia mencintai Andi tapi cinta itu seolah sudah pudar karena tekanan yang tak henti. Arya adalah segalanya. Tapi melihat anaknya ketakutan saat Bu Siti mendorongnya membuat Dinda sadar. Ia tidak bisa lagi membiarkan ini berlanjut. Anaknya pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dinda mengambil keputusan dalam hati. Besok ia akan mencari tahu tentang proses perceraian. Ia tidak ingin lagi menjadi korban penghinaan yang tak berujung. Tapi ia juga takut. Takut kehilangan Arya. Takut menghadapi keluarga besar yang pasti akan memihak Bu Siti. Malam itu ia kembali ke kamar dengan langkah berat. Andi sudah tidur. Dinda berbaring di sampingnya tapi jarak di antara mereka terasa semakin jauh. Ia memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik. Ia tidak tahu bahwa rahasia besar yang disembunyikan Bu Siti selama ini akan segera terungkap di saat yang paling tidak terduga. Penghinaan yang terus-menerus itu membuat Dinda semakin tertekan. Ia mulai merencanakan langkah demi langkah untuk melindungi dirinya dan Arya. Namun di balik semua itu Bu Siti menyimpan ketakutan sendiri yang jauh lebih dalam. Rahasia kelam yang jika terbongkar akan menghancurkan segalanya. Dan hari sidang cerai yang Dinda bayangkan sebagai akhir penderitaan justru akan menjadi awal dari kebenaran yang mengejutkan. Malam setelah insiden dorongan itu, Dinda tidak bisa memejamkan mata. Luka di pelipisnya masih terasa nyeri, tapi luka di hatinya jauh lebih dalam. Ia duduk di pinggir tempat tidur sambil memeluk Arya yang sudah tertidur lelap. Napas anak kecil itu terdengar tenang, tapi setiap kali Dinda mengingat tangisan Arya yang ketakutan melihat ibunya jatuh, air matanya kembali mengalir. Rumah mewah yang dulu ia anggap surga kini terasa seperti neraka. Dinda mengusap pipi Arya dengan lembut. Ia berbisik pelan meski tahu anaknya tidak mendengar. Maafkan ibu sayang. Ibu tidak bisa lagi biarkan kamu hidup seperti ini. Keesokan paginya, Dinda bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi pikirannya sudah jauh melayang.
Setelah Bu Siti dan Andi pergi ke kantor, Dinda mengambil ponselnya dan mencari nomor pengacara yang pernah ia lihat di media sosial beberapa bulan lalu. Dengan tangan gemetar ia menelepon. Suaranya pelan tapi tegas saat menjelaskan situasinya. Pengacara itu mendengarkan dengan sabar dan menyarankan Dinda datang ke kantornya sore itu. Dinda merasa ada sedikit harapan. Ia menyembunyikan ponsel dengan cepat saat pelayan rumah lewat. Ia tahu ia harus bergerak diam-diam. Jika Bu Siti tahu, segalanya akan semakin buruk. Siang itu Dinda berpura-pura pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah. Sebenarnya ia menuju kantor pengacara di pusat kota. Di ruangan sederhana itu, ia menceritakan segalanya. Penghinaan setiap hari, dorongan Bu Siti, pengaruh buruk terhadap Arya, dan ketidakmampuan Andi melindunginya. Pengacara mengangguk serius. Ia menjelaskan prosedur perceraian dan hak asuh anak. Dinda mendengarkan sambil menahan air mata. Ia menandatangani berkas-berkas yang diperlukan. Saat keluar dari kantor itu, langkahnya terasa lebih ringan meski hatinya masih berat. Ini keputusan terberat dalam hidupnya. Ia mencintai Andi, tapi cinta itu sudah tidak cukup untuk menyelamatkan dirinya dan Arya. Pulang ke rumah, Dinda langsung merawat Arya dengan penuh kasih. Anak itu tertawa saat ibunya bercerita dongeng. Tapi di balik senyum Dinda, ada kegelisahan yang semakin besar. Malam harinya Andi pulang lebih awal. Ia melihat luka di pelipis Dinda dan bertanya dengan suara lelah. Apa yang sebenarnya terjadi kemarin? Dinda menatap suaminya lama. Untuk pertama kalinya ia tidak menahan diri. Ibu mendorongku Andi. Di depan Arya. Aku tidak bisa lagi bertahan seperti ini. Andi terdiam. Wajahnya pucat. Ia mencoba memeluk Dinda tapi istrinya menjauh. Andi, aku sudah mengajukan cerai. Andi terkejut. Matanya membesar. Kamu tidak serius kan? Ini rumah kita. Arya butuh ayahnya. Dinda menggeleng pelan. Arya butuh lingkungan yang aman. Bukan rumah di mana ibunya dihina dan didorong setiap hari. Berita itu menyebar cepat di rumah. Bu Siti mendengar dari pelayan dan langsung marah besar. Ia memanggil Dinda ke ruang tamu dengan suara menggelegar. Kamu berani-beraninya mengajukan cerai. Perempuan tidak tahu diri. Kamu hanya mau harta keluarga kami. Dinda berdiri tegak meski lututnya gemetar. Ia menjawab dengan suara yang lebih tenang dari yang ia duga. Saya tidak mau harta Bu. Saya hanya mau kebebasan dan keselamatan untuk anak saya. Bu Siti tertawa sinis. Kebebasan. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa kami? Lihat saja nanti. Kamu akan menyesal seumur hidup. Andi berdiri di antara mereka tapi tidak mengatakan apa-apa yang tegas. Ia hanya memohon pada Dinda untuk memikirkan lagi keputusannya. Hari-hari berikutnya terasa seperti badai. Bu Siti semakin sering menghina Dinda di depan Arya. Ia bilang Dinda adalah ibu yang egois dan akan meninggalkan anaknya. Arya kecil itu mulai bertanya kenapa nenek marah terus pada ibu. Dinda hanya bisa memeluk anaknya dan berusaha menjelaskan dengan kata-kata sederhana. Ibu dan ayah sedang ada masalah sayang. Tapi ibu selalu sayang kamu. Andi mencoba membujuk Dinda setiap malam. Ia ingatkan masa-masa indah mereka dulu, liburan ke pantai, dan janji pernikahan. Dinda mendengarkan tapi hatinya sudah tertutup. Ia melihat Andi yang lemah di hadapan ibunya. Cinta yang dulu membara kini tinggal abu. Dinda terus berkomunikasi dengan pengacara secara rahasia. Ia mengumpulkan bukti-bukti penghinaan, foto luka di kepalanya, dan catatan harian yang ia tulis diam-diam. Setiap malam ia menangis sendirian di kamar mandi agar Arya tidak melihat. Ia merindukan desa kecilnya, orang tua yang sederhana, dan kehidupan tanpa kemewahan tapi penuh damai. Tapi ia tahu mundur bukan pilihan. Sidang cerai dijadwalkan 2 minggu lagi. Dinda merasa campur aduk antara takut dan lega. Takut kehilangan Arya, tapi lega karena akhirnya ada harapan kebebasan. Bu Siti mulai panik melihat keteguhan Dinda. Ia semakin sering mengancam dan memfitnah di belakang. Suatu malam Dinda mendengar Bu Siti berbicara di telepon dengan suara rendah. Perempuan itu harus dihentikan sebelum semuanya terbongkar. Dinda tidak mengerti maksudnya, tapi ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebencian. Rahasia yang selama ini disembunyikan Bu Siti mulai terasa semakin dekat untuk terungkap. Dinda tidak tahu bahwa ruang sidang yang akan ia datangi bukan hanya tempat akhir pernikahannya, tapi juga tempat di mana kebenaran kelam keluarga itu akan meledak di depan semua orang. Hari sidang semakin dekat. Dinda mempersiapkan diri dengan hati yang bergetar. Ia memeluk Arya lebih erat setiap malam. Ia berdoa dalam hati semoga Allah memberikan kekuatan.
Penghinaan Bu Siti terus berlanjut, tapi Dinda kini memiliki tekad yang lebih kuat. Ia siap menghadapi apapun demi masa depan anaknya. Namun ia tidak menyadari bahwa di balik kemarahan Bu Siti yang semakin liar, ada ketakutan besar yang akan segera menghancurkan segalanya. Setelah Dinda mengumumkan keputusannya untuk bercerai, suasana di rumah besar keluarga Andi berubah menjadi tegang sekali. Setiap sudut villa yang mewah terasa dingin dan penuh ancaman. Bu Siti tidak lagi hanya menghina dengan kata-kata. Ia mulai bertindak lebih jauh. Pagi itu, saat Dinda menyiapkan sarapan untuk Arya, Bu Siti tiba-tiba masuk ke dapur dengan langkah cepat. Ia menyambar piring yang sedang Dinda pegang dan melemparkannya ke wastafel. Kamu pikir kamu masih berhak tinggal di sini? Sidang cerai belum terjadi tapi kamu sudah bertingkah seperti ratu. Suara Bu Siti penuh amarah. Dinda berdiri diam. Ia menahan getaran di tangannya sambil melihat pecahan piring di lantai. Arya yang duduk di kursi tinggi mulai menangis pelan. Ibu. Nenek marah lagi. Dinda buru-buru memeluk anaknya. Ia tidak menjawab. Ia hanya membersihkan lantai dengan cepat lalu membawa Arya ke kamar. Andi yang baru turun dari lantai atas melihat kejadian itu. Ia mendekati ibunya dengan suara pelan. Ibu, cukup. Dinda sudah memutuskan. Kita selesaikan di sidang saja. Bu Siti menatap anaknya dengan mata menyipit. Kamu lemah sekali Andi. Perempuan itu hanya mau harta kita. Kalau kamu tidak bisa menghentikannya, ibu yang akan bertindak. Andi menghela napas panjang. Ia tahu ibunya tidak main-main. Malam itu ia mencoba bicara dengan Dinda di kamar. Sayang, pikirkan lagi. Arya butuh kita berdua. Dinda menatap suaminya dengan mata yang sudah lelah. Aku sudah memikirkan semuanya Andi. Aku tidak mau Arya tumbuh melihat ibunya dihina setiap hari. Andi diam. Ia tidak bisa membantah. Hatinya terbelah antara cinta kepada istri dan ketakutan kepada ibunya. Hari-hari berikutnya semakin berat. Bu Siti mulai membatasi segala gerak Dinda. Ia memerintahkan pelayan untuk mengunci lemari pakaian Dinda, dan hanya memberikan baju sederhana yang sudah usang. Makanan Dinda dikurangi dengan alasan untuk menjaga kesehatan. Bahkan Arya tidak boleh tidur di kamar yang sama dengan ibunya lagi. Bu Siti bilang itu untuk melindungi cucunya dari pengaruh buruk. Dinda merasa seperti tawanan di rumah sendiri. Setiap malam ia duduk di lantai kamar kecil yang kini menjadi tempatnya, memeluk lutut sambil menangis tanpa suara. Ia teringat masa-masa indah dulu ketika Andi masih penuh perhatian. Kini semua itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak berakhir. Tapi Arya adalah kekuatannya. Setiap kali melihat senyum anaknya, Dinda menguatkan hati. Ia berjanji dalam hati akan melindungi Arya apapun yang terjadi. Pengacara Dinda menelepon diam-diam dan mengingatkan agar ia mengumpulkan bukti lebih banyak. Dinda mencatat setiap penghinaan dan ancaman Bu Siti di buku kecil yang ia sembunyikan di bawah kasur. Ia juga mengambil foto luka lama di pelipisnya dan meminta pelayan yang bersimpati untuk menjadi saksi. Semua itu dilakukan dengan hati yang berdegup kencang. Ia takut ketahuan. Bu Siti seolah punya mata di mana-mana. Suatu sore, saat Dinda sedang menelepon pengacara di taman belakang, Bu Siti muncul tiba-tiba dari belakang pohon. Kamu sedang apa? Merencanakan sesuatu yang kotor ya? Dinda buru-buru mematikan telepon. Bu Siti mendekat dengan wajah pucat karena marah. Kalau kamu berani bawa rahasia keluarga ini ke pengadilan, kamu akan menyesal seumur hidup. Ada hal-hal yang tidak boleh kamu ketahui. Dinda merasa ada nada ketakutan di suara Bu Siti yang biasanya penuh kebencian. Tapi ia tidak berani bertanya lebih lanjut. Andi semakin sering mencoba membujuk. Ia membawa bunga, makanan kesukaan Dinda, dan bahkan mengajak Arya bermain bersama di taman. Tapi Dinda sudah terlalu terluka. Ia menolak dengan lembut tapi tegas. Andi, cinta kita sudah mati karena penghinaan ini. Aku hanya ingin sidang cepat selesai. Andi menangis di depan Dinda untuk pertama kalinya. Ia memohon agar Dinda memikirkan keluarga mereka. Dinda merasa hatinya sakit melihat suaminya yang dulu kuat kini begitu lemah. Tapi ia tetap pada keputusannya. Malam-malam ia tidak bisa tidur. Ia membayangkan sidang cerai yang akan datang. Apakah hakim akan memahami penderitaannya? Apakah ia akan kehilangan hak asuh Arya? Pikiran itu membuatnya gelisah sepanjang hari. Bu Siti semakin panik. Ia sering berbicara sendirian di kamarnya dengan suara rendah. Dinda pernah mendengarnya melalui dinding tipis. Perempuan itu tidak boleh tahu yang sebenarnya. Semua harus tetap tertutup. Dinda tidak mengerti maksudnya, tapi ia merasa ada sesuatu yang sangat besar disembunyikan. Tekanan di rumah semakin tidak tertahankan.
Dinda mulai menghitung hari. 2 hari lagi sidang akan digelar. Ia mempersiapkan baju sederhana yang paling rapi, dokumen-dokumen, dan hati yang sudah siap menghadapi apapun. Pagi itu, saat matahari baru terbit, Dinda bangun dengan perasaan campur aduk. Ia memeluk Arya erat sekali sebelum menyerahkannya pada pelayan yang dipercaya. Hari ini adalah hari sidang. Ia berdiri di depan cermin, melihat wajahnya yang pucat tapi penuh tekad. Ini akhir dari penderitaan panjangnya. Atau mungkin awal dari sesuatu yang lebih besar. Dinda melangkah keluar rumah dengan langkah mantap. Mobil pengacara sudah menunggu di depan gerbang. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Di dalam hatinya ia berdoa semoga Allah memberikan keadilan. Ia tidak tahu bahwa di ruang sidang nanti, bukan hanya pernikahannya yang akan berakhir, tapi juga rahasia kelam Bu Siti yang selama ini tersembunyi rapat akan meledak di depan semua orang. Pagi itu langit kota terasa lebih gelap dari biasanya meski matahari sudah terbit. Dinda berdiri di depan gedung pengadilan yang tinggi dan megah. Bangunan itu dengan dinding putih dan pilar-pilar besar terasa begitu dingin dan asing baginya. Ia mengenakan baju sederhana berwarna abu-abu yang paling rapi yang masih ia miliki. Rambutnya diikat rapi ke belakang. Tangan kanannya memegang tas kecil berisi dokumen-dokumen yang sudah disiapkan pengacaranya. Hatinya berdegup kencang. Ini adalah hari yang ia tunggu sekaligus ia takutkan. Hari di mana segalanya akan diputuskan. Pengacaranya yang bernama Pak Budi sudah menunggu di depan pintu masuk. Pria parubaya itu tersenyum menenangkan sambil menyapa Dinda dengan suara pelan. "Tenang Bu Dinda. Kita sudah siapkan semuanya." Dinda mengangguk meski kakinya terasa lemas. Mereka berjalan masuk bersama. Koridor pengadilan ramai dengan orang-orang yang datang untuk berbagai urusan. Beberapa pasangan terlihat tegang. Ada yang menangis pelan di sudut. Dinda merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Ia mengikuti Pak Budi menuju ruang sidang nomor 3. Di depan pintu sudah terlihat Andi dan Bu Siti. Andi mengenakan setelan jas hitam yang rapi. Wajahnya pucat dan matanya menghindari tatapan Dinda. Bu Siti berdiri tegak dengan gaun mahal berwarna gelap. Tatapannya tajam penuh kebencian saat melihat Dinda mendekat. Mereka masuk ke ruang sidang yang luas. Kursi-kursi kayu berjajar rapi. Meja hakim di bagian depan terlihat tinggi dan mengintimidasi. Beberapa saksi dan pengunjung sudah duduk di belakang. Dinda duduk di sisi kiri bersama Pak Budi. Andi dan Bu Siti duduk di sisi kanan dengan pengacara mereka yang terkenal karena selalu membela keluarga kaya. Ruangan itu hening sesaat sebelum hakim masuk. Hakim adalah seorang wanita parubaya dengan kacamata tebal. Ia duduk dan mengetuk palu kecil. Sidang dibuka. Suasana langsung tegang. Hakim membaca identitas kedua belah pihak dan alasan perceraian yang diajukan Dinda. Penghinaan berulang. Kekerasan fisik. Pengaruh buruk terhadap anak. Suara hakim terdengar netral tapi tegas. Pak Budi mulai menyampaikan pokok perkara. Ia memaparkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Foto luka di kepala Dinda. Catatan harian penghinaan. Kesaksian pelayan rumah yang berani datang. Suaranya jelas dan penuh keyakinan. Dinda mendengarkan dengan kepala tertunduk. Ia merasa semua kenangan pahit itu kembali muncul. Saat Pak Budi selesai, giliran pengacara Andi. Pria itu langsung menyerang. Ia bilang Dinda hanya mencari harta keluarga. Pernikahan mereka baik-baik saja sampai Dinda tiba-tiba berubah. Bu Siti duduk dengan senyum tipis. Ia sesekali berbisik ke pengacaranya. Andi hanya diam. Tangannya saling genggam erat di pangkuan. Hakim kemudian meminta Dinda memberikan kesaksian. Dinda berdiri dengan kaki gemetar. Ia mendekati mikrofon. Suaranya awalnya pelan tapi semakin kuat saat ia menceritakan semuanya. Dari hari-hari pertama pernikahan yang bahagia sampai penghinaan yang tak henti. Ia ceritakan bagaimana Bu Siti mendorongnya di depan Arya. Bagaimana Andi tidak pernah melindunginya. Air mata Dinda mengalir pelan di pipi tapi ia tidak menghapusnya. Ia ingin hakim melihat kesedihannya yang sesungguhnya. Saya hanya ingin kebebasan untuk anak saya yang mulia. Saya tidak minta harta. Saya hanya ingin Arya tidak tumbuh di rumah yang penuh kebencian. Ruangan hening. Beberapa pengunjung terlihat terharu. Bu Siti tidak tahan lagi. Ia berdiri tiba-tiba dan memotong pembicaraan. Hakim memperingatkan tapi Bu Siti tetap berbicara dengan suara lantang. Perempuan ini pembohong yang mulia. Ia yang tidak tahu diri. Ia hanya menikah karena uang kami. Andi mencoba menenangkan ibunya tapi Bu Siti semakin emosional. Wajahnya merah. Tangannya mengepal. Pengacara Bu Siti buru-buru minta izin untuk memanggil saksi. Sidang berjalan tegang.
Hakim memutuskan istirahat sebentar sebelum melanjutkan pemeriksaan saksi. Di ruang tunggu sebentar itu Dinda duduk sendirian di koridor. Ia memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Semoga Allah memberikan kekuatan. Ia merindukan pelukan Arya. Ia membayangkan wajah anak kecil itu yang mungkin sedang bertanya-tanya kemana ibunya pergi. Andi mendekat pelan. Dinda, maafkan aku. Aku tidak pernah ingin semuanya seperti ini. Dinda tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai. Bu Siti berdiri di ujung koridor dengan tatapan penuh ancaman. Ada sesuatu di matanya yang berbeda hari ini. Bukan hanya kebencian. Ada ketakutan yang dalam. Sidang dilanjutkan. Hakim memanggil saksi pertama dari pihak Dinda. Pelayan rumah yang setia itu menceritakan semua yang ia lihat selama bertahun-tahun. Penghinaan. Dorongan. Ancaman. Suasana semakin panas. Bu Siti semakin gelisah. Ia berbisik terus pada pengacaranya. Tiba-tiba pintu ruang sidang terbuka pelan. Seorang wanita parubaya yang anggun masuk. Ia mengenakan baju putih sederhana tapi terlihat sangat elegan. Di belakangnya ada seorang pengacara muda membawa map tebal. Wajah wanita itu langsung membuat Bu Siti pucat pasi. Tubuh Bu Siti gemetar hebat. Andi juga terkejut. Dinda menoleh dan merasa ada yang aneh. Wajah wanita itu sangat mirip dengan wajahnya sendiri. Hakim bertanya siapa yang masuk. Wanita itu berdiri tegak di tengah ruangan. Suaranya tenang tapi penuh wibawa. Saya datang sebagai saksi penting yang mulia. Ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan dalam keluarga ini. Rahasia yang harus terbongkar di sini dan sekarang. Bu Siti hampir ambruk di kursinya. Wajahnya berkeringat dingin. Ruang sidang yang tadinya tegang kini dipenuhi keheranan. Semua mata tertuju pada wanita misterius itu. Dinda merasa jantungnya berhenti sejenak. Ia tidak tahu bahwa saat itu juga, rahasia kelam yang selama ini Bu Siti sembunyikan rapat-rapat mulai terkuak. Kebenaran yang akan mengubah segalanya selamanya. Ruang sidang yang tadinya hening kini dipenuhi bisik-bisik keheranan. Semua mata tertuju pada wanita parubaya yang baru saja masuk. Ia berdiri tegak di tengah ruangan dengan sikap anggun yang tenang. Rambutnya yang sudah mulai memutih disisir rapi. Wajahnya lembut tapi penuh kekuatan. Yang paling mencengangkan adalah kemiripannya dengan Dinda. Mata mereka hampir sama. Bentuk hidung dan garis senyumnya pun serupa sekali. Dinda merasa jantungnya berhenti sejenak. Siapa wanita ini? Mengapa Bu Siti terlihat seperti melihat hantu? Hakim mengetuk palu untuk meminta ketertiban. Suaranya tegas. Siapa Anda dan apa maksud kedatangan Anda di sidang ini? Wanita itu mengangguk hormat. Namanya Ibu Ratna. Ia berbicara dengan suara jernih yang terdengar tenang tapi penuh wibawa. Saya datang sebagai saksi penting yang mulia. Saya adalah ibu kandung Andi. Rahasia yang selama ini disembunyikan dalam keluarga ini harus terbongkar hari ini. Kata-katanya menggema di ruangan. Andi berdiri setengah bangkit dari kursinya. Wajahnya pucat pasi. Ibu Ratna. Ia bergumam seperti tidak percaya. Bu Siti yang duduk di sampingnya langsung gemetar hebat. Tubuhnya ambruk ke kursi. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia mencoba bicara tapi suaranya hanya keluar sebagai erangan pelan. Tidak. Ini tidak mungkin. Pak Budi pengacara Dinda langsung meminta izin Hakim untuk mendengarkan kesaksian Ibu Ratna. Hakim mengangguk setelah melihat kegelisahan yang jelas di wajah Bu Siti. Ibu Ratna melangkah maju. Pengacaranya yang muda membuka map tebal dan menyerahkan beberapa dokumen ke meja Hakim. Suara Ibu Ratna mulai mengalun pelan tapi penuh emosi saat ia menceritakan awal cerita. Dulu saya menikah dengan ayah Andi. Kami hidup bahagia. Andi lahir sebagai anak tunggal kami. Tapi suatu hari saya sakit parah. Saya dirawat di rumah sakit dan tiba-tiba diberitahu bahwa saya harus meninggal dunia. Dokter bilang keracunan. Tapi sebenarnya itu bukan kecelakaan. Saya tahu siapa yang melakukannya. Ruangan semakin tegang. Dinda menahan napas. Andi menatap Ibu Ratna dengan mata berkaca-kaca. Bu Siti sudah tidak bisa duduk tenang lagi. Ia bangkit dengan tubuh goyah. Itu bohong. Perempuan ini penipu. Ia berteriak dengan suara parau. Hakim memperingatkan Bu Siti untuk diam atau akan dikeluarkan dari ruangan. Ibu Ratna melanjutkan kesaksiannya tanpa terganggu. Ia mengangkat dokumen pertama. Ini adalah hasil pemeriksaan medis lama yang menunjukkan adanya racun di tubuh saya. Saya selamat karena seorang perawat baik hati menyelamatkan saya diam-diam. Setelah itu saya harus sembunyi selama 25 tahun. Saya tahu Bu Siti yang melakukannya. Ia adalah pembantu rumah tangga saat itu.
Ia memfitnah saya di depan ayah Andi. Ia bilang saya selingkuh dan tidak pantas. Ia meracuni saya agar bisa merebut posisi sebagai istri dan menguasai harta keluarga. Andi terduduk kembali ke kursinya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menatap ibu tirinya dengan pandangan penuh kekecewaan. Ibu, apa benar semua ini? Bu Siti menggeleng-gelengkan kepala. Wajahnya sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Tangannya gemetar hebat saat ia mencoba membela diri. Itu fitnah. Saya ibu kandung Andi. Saya yang merawatnya sejak kecil. Tapi suaranya pecah. Tidak ada keyakinan di dalamnya. Ibu Ratna melanjutkan dengan suara yang semakin emosional. Saya punya bukti DNA. Hasil tes yang baru saja dilakukan minggu lalu menunjukkan bahwa Andi memang anak kandung saya. Saya juga punya surat wasiat asli almarhum ayah Andi yang menyatakan bahwa harta keluarga tidak boleh dikuasai sepenuhnya oleh siapapun kecuali anak kandungnya. Bu Siti memalsukan dokumen selama ini agar bisa menguasai semuanya. Dinda merasa dunia berputar di sekitarnya. Ia menatap wanita yang mirip sekali dengannya itu. Air mata mengalir di pipinya. Ia tidak menyangka bahwa kemiripan wajah yang selama ini membuat Bu Siti semakin membencinya ternyata punya alasan yang sangat dalam. Bu Siti melihat Dinda dan langsung teringat wajah Ibu Ratna. Itulah sebabnya ia selalu menghina Dinda. Karena setiap kali melihat menantunya, ia seperti melihat bayangan masa lalunya yang ingin ia hapus selamanya. Hakim memerintahkan agar dokumen-dokumen itu diperiksa segera. Ruang sidang dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Andi menatap bergantian antara Ibu Ratna dan Bu Siti. Wajahnya penuh kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Ia yang selama ini selalu memihak ibunya kini merasa dunianya runtuh. Bu Siti mulai menangis histeris. Ia ambruk di lantai di depan meja hakim. Tangannya memegang kaki pengacaranya sendiri. Saya minta maaf. Saya takut kehilangan semuanya. Tapi pengakuannya terlambat. Suasana sidang semakin kacau. Hakim mengetuk palu berkali-kali untuk mengembalikan ketertiban. Ibu Ratna menatap Dinda dengan mata penuh kelembutan. Ia tersenyum kecil untuk pertama kalinya. Kamu mirip sekali denganku dulu. Karena itu Bu Siti membencimu begitu dalam. Dinda tidak bisa lagi menahan tangis. Ia merasa seperti ada beban besar yang tiba-tiba terangkat dari dadanya. Tapi cerita belum selesai. Masih ada banyak rahasia yang harus terungkap. Bukti-bukti lain yang lebih mengejutkan masih tersimpan di dalam map tebal itu. Rahasia yang akan mengubah nasib seluruh keluarga ini selamanya. Sidang ditunda sebentar untuk memeriksa bukti DNA dan dokumen asli. Di luar ruangan Dinda berdiri di koridor dengan hati yang bergetar. Ia melihat Andi yang berdiri sendirian di sudut dengan wajah penuh air mata. Bu Siti dibawa ke ruang istirahat karena tidak bisa mengendalikan emosinya. Ibu Ratna mendekati Dinda pelan. Ia memegang tangan menantunya yang baru dikenalnya itu dengan lembut. Semua akan baik-baik saja, Nak. Kebenaran selalu datang di saat yang tepat. Dinda mengangguk sambil menangis. Ia tidak tahu bahwa di balik pengakuan yang baru saja dimulai ini masih ada bagian yang lebih dramatis. Bagian yang akan membuat Bu Siti benar-benar ambruk dan mengungkap seluruh dosanya di depan semua orang. Ruang sidang yang sudah tegang kini terasa seperti berada di ambang ledakan. Semua orang membeku di tempatnya. Ibu Ratna berdiri tegak di depan hakim dengan dokumen-dokumen yang tersebar di meja. Suaranya tetap tenang tapi setiap kata yang keluar seperti pisau yang menusuk hati Bu Siti. Hakim memerintahkan agar kesaksian dilanjutkan tanpa gangguan. Pak Budi pengacara Dinda mengangguk hormat dan meminta Ibu Ratna menjelaskan lebih rinci. Ibu Ratna mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Saya selamat dari racun itu berkat perawat yang berani melawan perintah Bu Siti. Setelah itu saya harus hidup sembunyi selama 25 tahun. Saya mengawasi dari jauh bagaimana Bu Siti menguasai rumah tangga ini. Ia memalsukan surat kematian saya. Ia memanipulasi ayah Andi dengan cerita palsu bahwa saya meninggalkannya. Dan yang paling kejam, ia mengubah nama Andi dalam dokumen warisan agar semua harta mengalir ke tangannya. Ibu Ratna mengangkat selembar kertas lama yang sudah menguning. Ini adalah bukti transfer uang rahasia yang dilakukan Bu Siti untuk membungkam saksi-saksi dulu. Semua ada di sini yang mulia. Bu Siti yang tadinya hanya gemetar kini tidak bisa lagi menahan diri. Tubuhnya ambruk ke lantai di depan meja hakim. Ia menangis histeris sambil memegang kepalanya. Air matanya mengalir deras bercampur keringat. Saya akui semuanya. Suaranya pecah seperti kaca yang retak. Saya memang bukan ibu kandung Andi. Saya hanya pembantu rumah tangga yang iri melihat kebahagiaan mereka. Saya meracuni Ibu Ratna karena saya ingin menjadi nyonya rumah ini. Saya ingin harta, ingin status,
Ingin segalanya. Suara tangisannya menggema di seluruh ruangan. Andi yang duduk di kursinya langsung berdiri. Wajahnya pucat seperti mayat. Matanya membelalak penuh kekecewaan yang tak terkira. Ibu, kenapa? Andi berjalan tertatih mendekati Bu Siti. Selama ini saya memanggil Anda Ibu. Saya percaya Anda sepenuh hati. Dan ini balasannya. Dinda menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Ia melihat Bu Siti yang selama ini begitu sombong kini merangkak di lantai seperti orang yang kehilangan segalanya. Ibu Ratna menatap mantan suaminya yang sudah meninggal dunia dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak pernah meninggalkan kalian. Saya hanya dipaksa menghilang demi keselamatan Andi. Kalau saya muncul dulu, Bu Siti pasti akan melakukan hal yang lebih buruk. Ruangan sidang dipenuhi suara isak tangis pelan dari beberapa pengunjung. Bahkan pengacara Bu Siti sendiri terlihat shock dan tidak bisa berkata-kata. Bu Siti terus mengaku di antara tangisannya yang tak tertahankan. Saya memalsukan semua dokumen warisan. Saya mengancam pelayan dan dokter agar diam. Saya menghina Dinda setiap hari karena ia terlalu mirip dengan Ibu Ratna. Setiap kali melihat wajah Dinda, saya seperti melihat hantu masa lalu yang ingin saya kubur selamanya. Itulah sebabnya saya mendorongnya. Saya usir dia. Saya ingin dia pergi dari rumah ini. Saya takut rahasia ini terbongkar. Saya takut kehilangan Andi dan semua harta yang sudah saya rampas. Andi mendengar semua itu dengan tubuh gemetar. Ia berlutut di depan Bu Siti yang masih menangis tersedu-sedu. Kenapa ibu lakukan ini pada saya? Pada keluarga kita? Bu Siti hanya bisa menggeleng lemah. Ia memegang tangan Andi dengan tangan yang dingin dan bergetar. Maafkan Ibu Andi. Maafkan Ibu. Tapi pengakuan itu terlambat. Terlalu terlambat. Hakim mengetuk palu berkali-kali untuk mengembalikan ketertiban. Wajah Hakim terlihat serius tapi terharu. Ia meminta agar bukti DNA dan surat wasiat asli segera diverifikasi oleh ahli forensik yang ada di ruangan. Beberapa petugas pengadilan bergerak cepat membawa peralatan. Sementara itu Dinda duduk diam dengan hati yang bergejolak. Ia merasa campur aduk. Lega karena akhirnya kebenaran terungkap. Sedih karena melihat Andi yang hancur lebur. Dan marah karena semua penderitaan yang ia alami selama 7 tahun ternyata hanya karena kebohongan besar Bu Siti. Ibu Ratna mendekati Dinda pelan dan memegang bahunya dengan lembut. Kamu kuat sekali nak. Semua ini akan segera berakhir. Andi berjalan mendekati Dinda dengan langkah gontai. Matanya merah dan penuh penyesalan. Dinda, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu selama ini. Aku minta maaf atas segalanya. Suaranya bergetar. Dinda menatap suaminya itu tanpa berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk kecil. Tapi hatinya sudah terlalu lelah untuk memaafkan begitu saja. Bu Siti masih menangis di lantai. Tubuhnya terguncang hebat. Pengacaranya mencoba menenangkan tapi sia-sia. Rahasia yang selama ini ia jaga rapat-rapat kini terbuka lebar di depan semua orang. Harta, status, dan citra sempurna yang ia bangun bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Hakim menyatakan bahwa sidang akan dilanjutkan setelah bukti-bukti diverifikasi. Tapi suasana sudah jelas. Kebenaran telah muncul ke permukaan. Dinda merasa ada beban besar yang mulai terangkat dari dadanya. Namun ia tahu perjuangan belum selesai. Hakim masih harus memutuskan hak asuh Arya dan pembagian harta. Di luar ruangan, angin sore mulai berhembus pelan. Dinda berdiri di koridor sambil memandang langit yang mulai merah. Ia membayangkan wajah Arya yang menunggu di rumah. Ibu Ratna berdiri di sampingnya dengan senyum lembut. Semua akan baik-baik saja. Dinda mengangguk. Tapi di dalam hatinya ia tahu bahwa keputusan hakim nanti akan mengubah hidup mereka semua selamanya. Dan Bu Siti yang kini hancur itu masih menyimpan satu rahasia terakhir yang akan membuat klimaks sidang ini semakin dramatis. Ruang sidang yang sudah penuh emosi kini terasa semakin berat. Hakim meminta petugas forensik yang sudah disiapkan untuk segera memeriksa bukti-bukti yang dibawa Ibu Ratna. 2 orang ahli berpakaian resmi maju ke depan meja hakim. Mereka membuka laptop dan alat-alat khusus untuk memverifikasi hasil tes DNA serta keaslian surat-surat lama. Semua orang di ruangan menahan napas. Bu Siti masih duduk di lantai dengan tubuh terguncang. Tangisannya sudah mereda menjadi isak pelan yang putus-putus. Andi berdiri di sampingnya dengan wajah kosong. Matanya yang biasanya penuh percaya diri kini kosong seperti orang yang kehilangan segalanya dalam sekejap. Petugas forensik pertama mengumumkan hasilnya dengan suara jelas. Hasil tes DNA menunjukkan kecocokan 99,9% antara Ibu Ratna dan Andi.
Ini membuktikan bahwa Ibu Ratna adalah ibu kandung Andi secara biologis. Ruangan langsung dipenuhi gumaman kaget. Andi terhuyung mundur selangkah. Ia memegang dada seolah dadanya terasa sesak. Ibu, benar-benar ibu kandung saya. Suaranya hampir tidak terdengar. Bu Siti menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menggeleng-gelengkan kepala seolah menolak kenyataan yang sudah terpampang jelas di depan mata semua orang. Selanjutnya petugas memeriksa surat wasiat asli almarhum ayah Andi. Dokumen itu sudah menguning dan ada cap resmi pengadilan dari 25 tahun lalu. Setelah dibandingkan dengan dokumen palsu yang selama ini dipakai Bu Siti, keasliannya terbukti 100%. Isi surat wasiat itu jelas menyatakan bahwa seluruh harta keluarga harus dikelola oleh anak kandung yang sah dan tidak boleh dipindah tangan secara sepihak. Bu Siti selama ini telah memalsukan dokumen warisan dengan bantuan notaris yang tidak jujur. Hakim mengangguk serius sambil mencatat setiap detail. Suasana sidang semakin hening. Hanya suara isak tangis Bu Siti yang sesekali terdengar. Andi tidak bisa lagi menahan diri. Ia berlutut di depan Bu Siti dengan tubuh gemetar. Tangannya memegang bahu wanita yang selama ini ia panggil ibu itu. Kenapa ibu lakukan semua ini? Saya anak Anda. Saya percaya Anda sepenuh hati. Setiap kali ibu memeluk saya, setiap kali ibu bilang sayang saya, itu semua bohong. Air mata Andi jatuh deras ke lantai marmer ruang sidang. Bu Siti mengangkat wajahnya yang basah. Matanya merah dan penuh penyesalan yang mendalam. Andi, ibu takut kehilangan kamu. Ibu takut kalau Ibu Ratna kembali maka kamu akan membenci ibu. Ibu sudah terlalu dalam terjerumus dalam kebohongan ini. Suaranya pecah. Ia mencoba memeluk Andi tapi anak itu menjauh dengan lembut tapi tegas. Andi berdiri dan berjalan menjauh menuju Dinda. Langkahnya gontai seperti orang yang baru saja kehilangan seluruh dunianya. Dinda yang duduk di kursinya merasa hatinya ikut hancur melihat pemandangan itu. Ia yang selama ini menjadi korban penghinaan kini melihat pelaku utamanya ambruk di depan matanya sendiri. Ibu Ratna mendekati Dinda dan memeluknya pelan. Kamu tidak sendirian lagi nak. Semua penderitaanmu selama ini bukan karena kesalahanmu. Dinda menangis di pelukan Ibu Ratna. Untuk pertama kalinya ia merasa ada kehangatan seorang ibu yang sesungguhnya. Kemiripan wajah mereka yang selama ini menjadi alasan Bu Siti membencinya kini menjadi penghubung yang menyembuhkan luka lama. Andi berdiri di depan mereka dengan kepala tertunduk. Dinda, aku minta maaf. Aku buta selama ini. Aku tidak melindungimu. Aku tidak melindungi keluarga kita. Suaranya penuh penyesalan yang tulus. Hakim meminta ketertiban kembali. Ia menyatakan bahwa bukti-bukti sudah cukup kuat untuk membuktikan tuduhan pemalsuan dan percobaan pembunuhan terhadap Ibu Ratna. Bu Siti kini menghadapi kemungkinan tuntutan pidana di samping perkara perceraian ini. Pengacara Bu Siti mencoba membela kliennya dengan suara lemah tapi hakim memotongnya dengan tegas. Sidang ini bukan hanya tentang perceraian lagi. Ini tentang keadilan bagi semua pihak yang terluka. Bu Siti duduk kembali di kursinya dengan tubuh lemas. Wajahnya yang dulu selalu angkuh kini tampak tua dan rapuh. Ia menatap Dinda dengan mata penuh penyesalan. Maafkan saya Dinda. Saya sudah menghancurkan hidupmu. Saya sudah menghancurkan semuanya. Dinda tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Bu Siti lama. Air matanya masih mengalir tapi ada kekuatan baru di dalam dirinya. Ia merasa seperti beban 7 tahun terakhir mulai terangkat meski luka itu masih terasa dalam. Andi kembali mendekati Dinda. Ia berlutut di depannya di depan semua orang. Dinda tolong beri saya kesempatan untuk menebus semuanya. Kita bisa mulai lagi demi Arya. Dinda menggeleng pelan. Matanya lembut tapi tegas. Andi, aku sudah terlalu lelah. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan diri dan anak kita. Andi menunduk. Air matanya jatuh ke lantai lagi. Ia tahu kata-kata Dinda benar. Ia sendiri harus menghadapi kenyataan baru tentang ibu tirinya yang selama ini ia anggap sebagai ibu kandung. Hakim menyatakan sidang akan dilanjutkan besok pagi untuk mendengarkan putusan akhir mengenai perceraian, hak asuh Arya, dan pembagian harta sesuai surat wasiat asli. Ruangan mulai sepi saat orang-orang mulai keluar. Dinda berdiri dengan langkah yang lebih ringan. Ia memeluk Ibu Ratna sekali lagi sebelum berpisah sementara. Di luar gedung pengadilan, matahari sore menyinari wajahnya yang lelah tapi penuh harapan. Ia membayangkan Arya yang menunggu di rumah. Besok semuanya akan diputuskan. Besok ia mungkin akan benar-benar bebas dari penderitaan panjang ini. Tapi di dalam hatinya ia tahu bahwa meski rahasia sudah terbongkar, luka yang ditinggalkan masih perlu waktu untuk sembuh.
Bu Siti dibawa keluar dengan pengawalan petugas karena kondisinya yang tidak stabil. Andi berjalan sendirian di belakang dengan bahu yang lunglai. Malam itu kota terasa lebih tenang bagi Dinda. Tapi ia tidak tahu bahwa di hari putusan besok masih ada satu kejutan terakhir yang akan membuat klimaks cerita ini semakin tak terlupakan. Keesokan paginya ruang sidang kembali dipenuhi ketegangan yang lebih berat dari hari sebelumnya. Matahari pagi menyinari jendela-jendela tinggi gedung pengadilan, tapi suasana di dalam tetap dingin dan penuh emosi. Dinda datang lebih awal. Ia mengenakan baju sederhana yang sama dengan kemarin, rambutnya diikat rapi. Wajahnya tampak lelah tapi ada cahaya harapan di matanya. Ibu Ratna sudah menunggu di koridor dan memeluk Dinda dengan hangat. "Kamu kuat sekali, Nak. Hari ini semuanya akan selesai." Dinda mengangguk sambil menahan air mata. Ia memikirkan Arya yang ditinggal di rumah bersama pelayan yang dipercaya. Anak kecil itu pasti bertanya-tanya kemana ibunya pergi. Andi masuk dengan langkah berat. Wajahnya pucat dan matanya bengkak karena menangis semalaman. Ia menatap Dinda dari kejauhan dengan pandangan penuh penyesalan. Bu Siti datang terakhir. Ia dibantu pengacaranya berjalan karena kakinya lemas. Wajahnya yang dulu selalu angkuh kini tampak tua dan hancur. Tubuhnya gemetar setiap kali melihat Ibu Ratna. Mereka semua duduk di tempat masing-masing. Hakim masuk dan mengetuk palu. Sidang dibuka kembali. Suara hakim terdengar tegas saat ia merangkum semua bukti yang sudah diverifikasi. Hasil DNA, surat wasiat asli, pengakuan Bu Siti, dan kesaksian saksi-saksi sudah cukup jelas. Tidak ada keraguan lagi. Pak Budi pengacara Dinda menyampaikan penutup dengan suara mantap. Ia meminta hakim memutuskan perceraian, hak asuh Arya sepenuhnya kepada Dinda, dan pembagian harta sesuai surat wasiat asli. Pengacara Andi dan Bu Siti mencoba membela dengan lemah. Mereka hanya bisa meminta keringanan karena Bu Siti sudah mengaku. Tapi hakim tidak terpengaruh. Bu Siti dipanggil untuk memberikan keterangan akhir. Wanita itu berdiri dengan susah payah. Suaranya hampir tidak terdengar. "Saya sudah menghancurkan banyak orang. Saya pantas menerima hukuman ini. Saya minta maaf pada Andi, pada Dinda, dan pada Ibu Ratna." Tangisnya pecah lagi. Ruangan hening. Andi menunduk dalam-dalam. Air matanya jatuh ke pangkuannya. Hakim kemudian membacakan putusan dengan suara yang jelas dan penuh wibawa. Perceraian antara Dinda dan Andi dikabulkan. Hak asuh Arya diberikan sepenuhnya kepada Dinda. Dinda juga berhak atas sebagian besar harta waris yang selama ini dirampas Bu Siti, termasuk rumah sederhana dan dana untuk membesarkan Arya. Bu Siti harus menghadapi tuntutan pidana terpisah atas pemalsuan dokumen dan percobaan pembunuhan. Andi tetap mendapatkan hak kunjungan terhadap Arya dengan pengawasan. Ruangan dipenuhi hembusan napas lega dari banyak orang. Dinda menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mengalir deras. Akhirnya ia bebas. Andi tidak bisa lagi menahan diri. Ia berdiri dan berjalan cepat mendekati Dinda. Di depan semua orang ia berlutut di lantai. "Dinda, tolong. Beri aku kesempatan sekali lagi. Aku akan berubah. Aku akan melindungimu dan Arya. Aku akan menebus semua kesalahan ibu dan kesalahanku sendiri." Suaranya bergetar penuh keputusasaan. Air matanya jatuh ke lantai. Dinda menatap suaminya yang dulu ia cintai itu dengan hati yang campur aduk. Ada sedikit rasa kasihan, tapi luka 7 tahun terlalu dalam. "Andi, aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa kembali. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan diri dan membesarkan Arya dengan tenang." Andi menggeleng pelan. Ia memegang ujung baju Dinda seperti anak kecil yang ketakutan. "Tolong Dinda. Kita bisa mulai dari awal." Dinda menggeleng lembut tapi tegas. Ia menarik tangannya dengan pelan. "Maaf Andi. Kali ini aku memilih berdiri sendiri." Bu Siti yang mendengar semua itu hanya bisa menangis terseduh-seduh di kursinya. Ia menatap Dinda dengan mata penuh penyesalan yang tak terhingga. "Dinda, kamu pantas bahagia. Saya sudah menghancurkan hidupmu karena keegoisan saya. Saya menyesal seumur hidup." Suaranya hampir hilang. Ibu Ratna mendekati Bu Siti dan menatapnya lama. Tidak ada kata-kata lagi yang diucapkan. Hanya tatapan yang penuh makna. Kebenaran sudah terungkap. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Hakim menutup sidang dengan palu terakhir. Semua orang mulai berdiri. Dinda keluar dari ruang sidang dengan langkah yang lebih ringan. Udara luar terasa segar. Ibu Ratna berjalan di sampingnya sambil memegang tangannya. "Kamu tidak sendirian lagi, Nak. Kita akan bantu kamu dan Arya." Dinda tersenyum kecil untuk pertama kalinya setelah sekian lama.
Ia membayangkan wajah Arya yang akan ia peluk sebentar lagi. Andi berdiri di belakang mereka dengan bahu lunglai. Ia melihat Dinda pergi tanpa bisa berbuat apa-apa. Bu Siti dibawa keluar oleh petugas dengan wajah kosong. Hidupnya yang dulu penuh kemewahan kini hancur berkeping-keping. Dinda naik ke mobil pengacara dengan hati yang mulai tenang. Ia memandang gedung pengadilan yang semakin menjauh dari kaca jendela. Semua penderitaan panjang itu akhirnya berakhir. Tapi ia tahu perjalanan baru-baru saja dimulai. Ia harus membangun hidup baru untuk dirinya dan Arya. Ibu Ratna duduk di sampingnya dan tersenyum lembut. Semua akan baik-baik saja. Dinda mengangguk. Di dalam hatinya ia berterima kasih pada Allah atas keadilan yang akhirnya datang. Namun di balik kelegaan itu masih ada luka yang perlu waktu untuk sembuh. Dan di hari-hari mendatang, Dinda akan belajar bahwa kebebasan yang ia perjuangkan membawa berkah yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Dinda melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan hati yang lebih ringan daripada sebelumnya. Udara sore terasa segar menyapu wajahnya yang lelah. Ibu Ratna berjalan di sampingnya sambil memegang tangannya dengan lembut. Mereka tidak banyak bicara. Hanya senyum kecil yang saling mereka tukar. Mobil pengacara sudah menunggu di depan. Dinda duduk di kursi belakang dan memandang gedung pengadilan yang semakin menjauh. Semua penderitaan 7 tahun itu akhirnya berakhir. Putusan hakim masih terngiang di telinganya. Hak asuh Arya sepenuhnya miliknya. Ia bebas. Tapi kebebasan itu terasa asing setelah sekian lama hidup dalam ketakutan. Perjalanan pulang terasa panjang. Dinda memejamkan mata dan membayangkan wajah Arya. Anak kecil itu pasti sudah menunggu dengan gelisah. Ketika mobil berhenti di depan rumah sederhana yang baru saja menjadi miliknya sesuai putusan hakim, Dinda langsung turun. Kakinya berlari kecil menuju pintu. Pelayan yang setia membuka pintu dengan senyum lebar. Arya berdiri di tengah ruangan dengan mata besar yang langsung berbinar saat melihat ibunya. Ibu. Arya berlari sekuat tenaga dan melompat ke pelukan Dinda. Dinda jatuh berlutut di lantai sambil memeluk anaknya erat sekali. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Sayang. Ibu di sini. Ibu sudah pulang. Arya memeluk leher ibunya dan menangis bahagia. Nenek marah lagi ya. Tapi sekarang nenek tidak ada kan? Dinda mengusap punggung anaknya sambil tertawa di antara tangis. Tidak ada lagi sayang. Kita sekarang hanya berdua. Dan kita akan bahagia. Ibu Ratna berdiri di ambang pintu dengan mata berkaca-kaca. Ia mendekat pelan dan ikut memeluk Dinda serta Arya. Keluarga kecil ini akhirnya bertemu dengan cara yang paling indah. Ibu Ratna berbisik lembut di telinga Dinda. Mulai sekarang aku akan bantu kamu nak. Kita akan bangun rumah ini bersama. Dinda mengangguk. Ia merasa ada kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Rumah yang dulu mewah dan dingin kini digantikan dengan rumah kecil yang hangat. Tidak ada lagi penghinaan. Tidak ada lagi dorongan atau kata-kata kasar. Hanya tawa kecil Arya yang memenuhi ruangan. Malam itu mereka bertiga duduk di ruang keluarga yang sederhana. Ibu Ratna membantu Dinda menyiapkan makan malam. Mereka berbincang pelan tentang rencana masa depan. Dinda ingin membuka usaha kecil seperti toko pakaian anak-anak. Ia selalu suka menjahit sejak kecil. Ibu Ratna tersenyum bangga. Kamu bisa nak. Aku punya sedikit tabungan yang bisa kita pakai untuk modal. Arya duduk di pangkuan Dinda sambil makan nasi dengan lahap. Anak itu tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di pengadilan. Ia hanya senang karena ibunya tersenyum lagi. Dinda memandang anaknya dengan penuh kasih. Ini yang ia perjuangkan. Kebebasan untuk Arya tumbuh tanpa takut. Tapi tidak semua berakhir begitu mudah. Keesokan paginya Andi datang ke rumah baru itu. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah pucat dan tangan membawa mainan untuk Arya. Dinda membuka pintu dengan hati yang berdebar. Andi, kamu tidak boleh masuk. Andi menunduk. Aku tahu. Aku hanya ingin melihat Arya sebentar. Dan aku ingin bilang sekali lagi. Aku minta maaf Dinda. Aku akan berubah. Aku sudah memutuskan untuk meninggalkan perusahaan lama dan mulai dari nol. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi ayah yang baik. Dinda menatap suaminya yang dulu itu dengan mata yang sudah tenang. Andi, aku sudah memaafkanmu. Tapi luka ini butuh waktu. Arya masih kecil. Kamu boleh bertemu dia dengan pengawasan. Tapi jangan harap aku kembali. Andi mengangguk pelan. Air matanya jatuh lagi. Ia menyerahkan mainan itu dan mundur selangkah. Terima kasih Dinda. Aku akan tunggu sampai kamu siap. Meski itu butuh waktu lama. Dinda menutup pintu dengan lembut. Ia merasa sedih tapi juga lega. Andi akhirnya menunjukkan penyesalan yang tulus. Tapi Dinda sudah memilih jalan sendiri.
Ibu Ratna yang melihat dari dalam ruangan mendekat dan memeluk Dinda. Kamu melakukan hal yang benar, nak. Arya membutuhkan ibu yang kuat seperti kamu. Dinda tersenyum kecil. Ia menggendong Arya dan berputar-putar di ruangan sambil tertawa. Anak itu ikut tertawa riang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun Dinda merasa benar-benar bahagia. Sementara itu di tempat lain Bu Siti duduk sendirian di kamar tahanan sementara. Berita tentang kasusnya sudah menyebar di kalangan keluarga besar. Ia menghadapi tuntutan pidana yang berat. Wajahnya yang dulu selalu penuh keangkuhan kini hanya tinggal bayang-bayang penyesalan. Ia menatap dinding kosong sambil berbisik pelan. Maafkan Ibu Andi. Maafkan Dinda. Aku sudah menghancurkan semuanya. Air matanya jatuh lagi. Hidup yang dulu penuh kemewahan kini tinggal kenangan pahit. Dinda menghabiskan hari itu dengan membersihkan rumah kecilnya. Ia merencanakan masa depan dengan Ibu Ratna. Besok mereka akan mulai mencari lokasi untuk toko kecil itu. Arya bermain di halaman sambil memanggil ibu setiap beberapa menit. Dinda melihat anaknya dari jendela dengan senyum yang tidak pernah pudar. Malam mulai turun. Bintang-bintang muncul di langit kota. Dinda duduk di teras sambil memeluk Arya yang sudah mengantuk. Ia berdoa dalam hati. Terima kasih Allah. Atas keadilan yang akhirnya datang. Ia tahu perjalanan masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya ia merasa siap menghadapinya. Dengan hati yang sembuh dan keluarga baru yang tulus. Andi mungkin masih berusaha mendekat di hari-hari mendatang. Tapi Dinda sudah belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri. Dan ia siap membangunnya bersama Arya dan Ibu Ratna. Langkah demi langkah. Dengan penuh harapan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme yang baru bagi Dinda. Rumah kecil yang kini menjadi miliknya terasa penuh kehangatan setiap pagi. Dinda bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan sederhana untuk Arya dan Ibu Ratna. Arya kecil itu sudah mulai terbiasa dengan kehidupan baru ini. Ia berlari-lari kecil di halaman sambil memanggil ibu dengan suara riang. Tidak ada lagi tangisan ketakutan saat nenek marah. Hanya tawa yang memenuhi setiap sudut rumah. Dinda sering memeluk anaknya erat sambil berbisik. Ini rumah kita sayang. Rumah yang penuh cinta. Ibu Ratna menjadi pilar kekuatan bagi mereka berdua. Wanita parubaya itu dengan sabar mengajari Dinda cara mengelola keuangan dari bagian harta yang sudah diputuskan hakim. Mereka berdua memutuskan untuk memulai usaha kecil yang selama ini menjadi mimpi Dinda. Toko pakaian anak-anak sederhana. Dinda ahli menjahit sejak kecil di desa dulu. Dengan modal yang pas-pasan mereka menyewa sebuah ruko kecil di pinggir jalan ramai dekat perumahan. Ibu Ratna membantu membersihkan tempat itu dan menghias etalase dengan kain warna-warni. Dinda bekerja tanpa lelah. Ia menjahit baju-baju bayi dan anak kecil dengan desain lucu yang ia buat sendiri. Setiap malam setelah Arya tidur, Dinda duduk di mesin jahit sambil tersenyum. Untuk pertama kalinya ia merasa hidupnya punya arah yang jelas. Usaha itu mulai berkembang pelan tapi pasti. Tetangga sekitar yang mendengar cerita Dinda mulai datang membeli. Beberapa ibu-ibu muda yang melihat baju-baju lucu itu langsung jatuh hati. Dinda tidak pernah memasang harga mahal. Ia ingin setiap anak bisa berpakaian rapi tanpa harus mahal. Arya sering ikut ke toko setelah pulang sekolah. Anak itu senang membantu ibunya menyusun pakaian di rak. Kadang ia memakai salah satu baju hasil jahitan Dinda dan berpose lucu di depan cermin. Dinda tertawa melihatnya. Hati Dinda penuh syukur. Ini yang ia perjuangkan di sidang cerai dulu. Kebebasan untuk tersenyum lagi. Suatu sore saat Dinda sedang melayani pelanggan, Andi datang ke toko. Ia mengenakan baju biasa, bukan jas mahal seperti dulu. Wajahnya tampak lebih tenang meski masih ada kesedihan di matanya. Ia membawa tas berisi mainan edukasi untuk Arya. Dinda melihatnya dari balik meja kasir. Hatinya berdegup sebentar tapi ia tetap tenang. Andi, kamu datang. Andi mengangguk pelan. Aku hanya ingin melihat Arya dan memberi ini. Aku sudah mulai bekerja di perusahaan kecil yang tidak ada hubungannya dengan keluarga lama. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berubah Dinda. Dinda mengajak Andi ke sudut toko yang sepi. Arya sedang bermain di belakang dengan Ibu Ratna. Andi menatap Dinda dengan mata penuh penyesalan. Aku tahu aku terlambat. Aku tahu luka yang aku biarkan begitu dalam. Tapi aku akan terus datang sebagai ayah yang baik. Aku tidak memaksa kamu kembali. Aku hanya minta kesempatan untuk menebus kesalahan di depan Arya. Dinda menatap suaminya yang dulu itu lama. Ada sedikit kelembutan di hatinya tapi ia tetap tegas. Andi, aku senang kamu berubah. Arya butuh ayah. Kamu boleh datang setiap minggu dengan pengawasan. Tapi untuk kita berdua,
Aku masih butuh waktu yang sangat lama. Andi mengangguk mengerti. Air matanya hampir jatuh tapi ia tahan. Terima kasih Dinda. Aku akan sabar. Ia menyerahkan tas mainan itu lalu mundur pelan. Dinda melihat punggung Andi yang menjauh dengan hati yang campur aduk. Ada rasa lega karena Andi akhirnya bertanggung jawab. Tapi ada juga kesedihan karena luka masa lalu masih terasa. Malam itu Dinda duduk di teras rumah sambil memandang bintang-bintang. Arya sudah tidur di pangkuannya. Ibu Ratna duduk di samping sambil mengusap punggung Dinda. Kamu melakukan hal yang benar nak. Kehidupan ini milikmu sekarang. Dinda tersenyum kecil. Ia merasa damai yang lama hilang mulai kembali. Usaha kecilnya mulai ramai. Arya tumbuh bahagia. Dan Ibu Ratna seperti ibu kandung yang sesungguhnya. Tapi di tengah kedamaian baru ini, Dinda masih mendengar kabar tentang Bu Siti. Wanita itu kini menghadapi sidang pidana. Berita tentang kasusnya sudah beredar di kalangan keluarga besar. Dinda tidak ingin membenci lagi. Ia hanya berharap Bu Siti benar-benar menyesal. Beberapa hari kemudian toko Dinda mendapat pesanan besar dari sebuah sekolah taman kanak-kanak. Dinda bekerja sampai larut malam menjahit baju seragam kecil yang lucu. Tangannya lelah tapi hatinya penuh semangat. Arya membantu ibunya dengan cara kecilnya sendiri. Anak itu memegang benang dan menggulungnya dengan hati-hati. Dinda memandang anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ini adalah hadiah terindah dari Allah. Kebebasan dan kesempatan untuk membangun masa depan. Namun di balik semua kebahagiaan yang mulai tumbuh itu, Dinda tahu bahwa perjalanan hidupnya belum sepenuhnya selesai. Masih ada babak-babak akhir yang harus ia hadapi. Termasuk pertemuan terakhir dengan masa lalu yang mungkin akan membawa kejutan lain di hari-hari mendatang. Bulan-bulan berlalu dengan cepat setelah sidang cerai yang mengubah segalanya. Toko pakaian anak-anak milik Dinda yang awalnya hanya ruko kecil di pinggir jalan kini mulai ramai setiap hari. Pelanggan datang dari berbagai penjuru perumahan sekitar. Ibu-ibu muda membeli baju bayi yang lucu. Sekolah taman kanak-kanak memesan seragam-seragam kecil. Bahkan ada ibu-ibu dari desa tetangga yang sengaja datang karena mendengar cerita tentang Dinda. Dinda bekerja dengan penuh semangat. Setiap pagi ia membuka toko dengan senyum lebar. Tangannya yang dulu sering gemetar karena takut kini lincah menjahit dan menyusun pakaian di rak. Ibu Ratna selalu berada di sampingnya. Mereka berdua seperti ibu dan anak kandung yang saling menguatkan. Arya tumbuh semakin ceria. Anak itu kini berusia 4 tahun dan sudah mulai membantu ibunya di toko. Ia menyusun kaos-kaos kecil dengan tangan mungilnya sambil bercerita tentang teman-teman sekolah. Dinda sering memandang anaknya dengan mata penuh syukur. Ini adalah mimpi yang dulu ia perjuangkan di ruang sidang yang dingin. Tidak ada lagi suara Bu Siti yang menghina. Tidak ada lagi dorongan kasar. Hanya tawa Arya yang memenuhi hari-hari mereka. Ibu Ratna mengajari Dinda cara mencatat keuangan dengan rapi. Setiap akhir bulan mereka duduk bersama menghitung laba kecil yang mulai bertambah. Dinda tidak pernah serakah. Ia selalu menyisihkan sebagian untuk tabungan Arya dan membantu tetangga yang membutuhkan. Suatu sore yang cerah, saat toko sedang sepi, Arya mendekati Dinda yang sedang melipat baju di meja. Wajah anak kecil itu tampak serius. Ibu, kenapa ayah jarang datang ke rumah kita? Dan kenapa nenek dulu selalu marah-marah? Pertanyaan itu datang tiba-tiba seperti angin yang menyapu hati Dinda. Dinda berhenti sejenak. Tangannya memegang baju kecil Arya dengan lembut. Ia menarik napas dalam-dalam lalu duduk di lantai agar sejajar dengan anaknya. Sayang, ayah dan ibu dulu punya masalah yang sangat besar. Nenek dulu juga punya kesalahan yang membuat kita semua sedih. Tapi sekarang ayah sudah berusaha menjadi lebih baik. Dan nenek sedang belajar dari kesalahannya. Arya menatap ibunya dengan mata besar yang polos. Lalu kenapa kita tidak tinggal bersama lagi seperti dulu? Dinda memeluk Arya erat. Air matanya hampir jatuh tapi ia tahan. Karena ibu ingin kita bahagia di rumah ini sayang. Kita punya Ibu Ratna yang sayang kita. Dan ayah masih boleh datang menemui kamu. Kita tidak perlu marah lagi. Kita hanya perlu saling sayang. Arya mengangguk kecil meski belum sepenuhnya mengerti. Ia memeluk leher ibunya dan berbisik. Aku sayang ibu. Dinda tersenyum sambil mengusap punggung anaknya. Itu cukup baginya. Malam itu Dinda duduk di teras sambil memandang langit. Kata-kata Arya masih terngiang. Ia tahu suatu hari ia harus menjelaskan lebih banyak. Tapi untuk sekarang, ia hanya ingin anaknya tumbuh tanpa beban masa lalu yang berat. Keesokan harinya Andi datang lagi ke toko seperti janjinya. Ia mengenakan baju kerja biasa dan membawa keranjang buah segar. Andi tidak lagi memaksa Dinda untuk bicara tentang rujuk. Ia hanya bermain dengan Arya di halaman belakang toko.
Mereka tertawa bersama saat Andi menggendong Arya tinggi-tinggi. Dinda memperhatikan dari dalam toko. Ada perubahan nyata pada Andi. Ia tidak lagi sibuk dengan perusahaan besar yang dulu menguasai hidupnya. Ia kini bekerja di sebuah perusahaan kecil dan pulang tepat waktu. Andi mendekati Dinda setelah Arya lelah bermain. Dinda, terima kasih sudah mengizinkan aku bertemu Arya. Aku tahu aku tidak pantas minta lebih. Tapi aku ingin kamu tahu, aku sudah menjual semua saham lama dan memulai hidup baru. Aku tidak mau lagi hidup di bawah bayang-bayang ibu. Dinda menatap mantan suaminya dengan mata yang sudah tenang. Aku lihat perubahanmu, Andi. Arya senang setiap kali kamu datang. Itu sudah cukup untuk sekarang. Andi mengangguk. Matanya masih penuh penyesalan tapi ia tidak memaksa. Ia hanya berpamitan dengan pelukan singkat pada Arya sebelum pulang. Dinda merasa hatinya lebih ringan. Bukan karena ia ingin kembali, tapi karena melihat Andi akhirnya bertanggung jawab sebagai ayah. Ibu Ratna yang melihat dari kejauhan mendekat dan memegang bahu Dinda. Kamu semakin kuat, nak. Semua ini berkat keteguhanmu di sidang dulu. Dinda tersenyum. Ia merasa Allah benar-benar memberikan jalan yang terbaik. Sementara itu kabar tentang Bu Siti semakin jelas. Sidang pidananya sudah berjalan. Berita itu sampai ke telinga Dinda melalui pengacara. Bu Siti mengaku semua kesalahannya di depan hakim. Ia tidak lagi membela diri. Dinda tidak merasa dendam lagi. Ia hanya berdoa semoga Bu Siti benar-benar menyesal dan menemukan kedamaian di hatinya sendiri. Hidup Dinda kini penuh warna. Toko semakin ramai. Arya semakin besar dan cerdas. Ibu Ratna seperti hadiah dari Allah yang datang di saat paling tepat. Tapi di balik semua kebahagiaan yang tumbuh ini, Dinda merasa ada satu babak terakhir yang masih harus ditutup. Suatu hari nanti, mungkin ia harus menghadapi Bu Siti sekali lagi. Atau mungkin Andi akan meminta sesuatu yang lebih dari sekadar kunjungan ayah. Dinda tidak tahu. Yang ia tahu, ia sudah siap menghadapi apapun dengan hati yang lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu Dinda memeluk Arya yang sudah tertidur. Ia menatap wajah damai anaknya di bawah cahaya lampu temaram. Besok adalah hari baru. Besok usaha mereka akan semakin maju. Dan besok juga, Dinda akan terus belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari kemewahan, tapi dari kedamaian di dalam hati. Namun di ujung pikirannya masih ada satu bayangan kecil. Bayangan yang akan membawa cerita ini menuju akhir yang paling menyentuh. Waktu berlalu begitu cepat setelah sidang cerai yang mengguncang keluarga itu. Sudah 6 bulan berlalu. Toko pakaian anak-anak milik Dinda kini bukan lagi ruko kecil di pinggir jalan. Ia sudah pindah ke tempat yang lebih luas di pusat perumahan baru. Rak-rak penuh dengan baju bayi dan seragam sekolah yang lucu. Pelanggan datang setiap hari. Bahkan ada pesanan dari beberapa sekolah taman kanak-kanak di kota tetangga. Dinda bekerja dengan tangan yang semakin terampil. Setiap malam ia duduk di meja jahit sambil mendengarkan cerita Arya tentang hari-harinya di sekolah. Ibu Ratna selalu berada di sampingnya. Mereka berdua menjadi tim yang tak terpisahkan. Usaha itu bukan hanya memberi uang tapi juga memberi Dinda rasa percaya diri yang dulu pernah hilang. Arya semakin besar dan cerdas. Anak itu kini berusia 4,5 tahun. Ia senang membantu ibunya di toko. Kadang ia memakai baju hasil jahitan Dinda dan berpose di depan cermin sambil tertawa. Setiap kali Andi datang untuk kunjungan mingguan, Arya langsung berlari menyambut ayahnya. Mereka bermain bola di halaman belakang toko. Andi sudah benar-benar berubah. Ia bekerja di perusahaan kecil dan tidak lagi terikat dengan bayang-bayang keluarga lama. Ia tidak pernah memaksa Dinda untuk rujuk. Hanya senyum tulus dan tanggung jawab sebagai ayah yang ia tunjukkan. Dinda melihat perubahan itu dengan hati yang lebih tenang. Ia tidak lagi marah. Hanya ada rasa syukur karena Arya memiliki ayah yang mulai bertanggung jawab. Suatu pagi yang cerah, Dinda menerima telepon dari pengacara. Bu Siti sudah menjalani sidang pidana dan kini berada di lembaga pemasyarakatan untuk beberapa tahun. Berita itu membuat Dinda diam lama. Ia duduk di teras rumah sambil memandang Arya yang bermain di halaman. Ibu Ratna mendekat dan memegang bahunya. Kamu ingin menutup bab ini, nak? Dinda mengangguk pelan. Ada sesuatu di hatinya yang masih mengganjal. Bukan dendam lagi. Hanya keinginan untuk melihat Bu Siti yang dulu begitu sombong kini menghadapi kenyataan. Dinda memutuskan untuk mengunjungi. Ibu Ratna setuju menemani meski dengan hati yang berat. Hari itu mereka berdua pergi ke lembaga pemasyarakatan yang berada di pinggir kota. Bangunan itu tinggi dan dingin. Dinda merasa dadanya sesak saat melewati gerbang besi. Mereka duduk di ruang kunjungan yang dipisah kaca tebal. Tak lama kemudian Bu Siti dibawa masuk.
Wanita itu tampak sangat berbeda. Rambutnya yang dulu selalu rapi kini dipotong pendek. Wajahnya pucat dan kurus. Mata yang dulu penuh kebencian kini hanya tinggal kesedihan yang dalam. Bu Siti duduk di depan kaca dengan tangan gemetar. Ia menatap Dinda dan Ibu Ratna tanpa berkata apa-apa pada awalnya. Dinda mengambil napas dalam-dalam. Bu Siti, saya datang bukan untuk membalas dendam. Saya datang karena saya ingin melepaskan semua ini. Suaranya pelan tapi tegas. Bu Siti menunduk. Air matanya langsung jatuh ke meja. Dinda, kamu pantas membenci saya seumur hidup. Saya sudah menghancurkan hidupmu. Saya meracuni Ibu Ratna. Saya memalsukan segalanya. Saya menghina kamu setiap hari karena wajahmu mengingatkan saya pada dosa saya sendiri. Saya takut kehilangan Andi dan harta. Tapi sekarang saya kehilangan semuanya. Suaranya pecah. Tangisannya menggema di ruangan kecil itu. Ibu Ratna menatap mantan pembantunya dengan mata yang sudah tidak ada amarah. Saya sudah memaafkanmu Siti. Tapi kamu harus jalani hukuman ini dengan ikhlas. Bu Siti mengangguk lemah. Ia menatap Dinda dengan pandangan penuh penyesalan. Maafkan saya Dinda. Maafkan saya atas semua penghinaan. Atas dorongan itu. Atas air mata yang kamu tumpahkan setiap malam. Saya menyesal seumur hidup. Dinda merasa ada sesuatu yang pecah di dalam hatinya. Bukan luka baru. Tapi luka lama yang akhirnya bisa dilepaskan. Saya memaafkan Bu. Bukan karena Bu pantas. Tapi karena saya ingin hidup tenang bersama Arya. Saya tidak mau membawa kebencian lagi. Bu Siti menangis lebih keras. Tubuhnya terguncang. Terima kasih Dinda. Kamu lebih baik dari yang saya kira. Kamu pantas bahagia. Kamu pantas mendapatkan semuanya yang saya rampas dulu. Dinda mengangguk pelan. Pertemuan itu berakhir dengan keheningan yang penuh makna. Bu Siti dibawa kembali ke selnya dengan langkah gontai. Dinda dan Ibu Ratna keluar dari gedung itu dengan hati yang jauh lebih ringan. Di perjalanan pulang, Dinda memandang pemandangan kota yang berlalu. Ia merasa beban terakhir sudah terangkat. Ibu Ratna memegang tangannya. Kamu benar-benar kuat nak. Dinda tersenyum kecil. Malam itu di rumah, ia menceritakan semuanya pada Arya dengan kata-kata sederhana. Anak itu mendengarkan sambil memeluk ibunya. Kita tidak marah lagi ya ibu. Dinda mengusap rambut anaknya. Tidak sayang. Kita hanya belajar memaafkan. Usaha Dinda semakin maju. Toko kini memiliki karyawan kecil yang membantu menjahit. Arya tumbuh semakin bahagia. Andi terus datang sebagai ayah yang bertanggung jawab. Semua mulai terasa seperti mimpi yang indah. Tapi Dinda tahu ada satu babak terakhir yang masih menunggu. Babak di mana ia benar-benar bisa menutup cerita lama dan membuka halaman baru dengan penuh harapan. Malam itu ia duduk di teras sambil memandang bintang-bintang. Hatinya penuh syukur. Semua penderitaan itu ternyata membawa ia ke tempat yang lebih baik. Dan besok akan menjadi hari di mana semuanya benar-benar selesai. 1 tahun telah berlalu sejak kunjungan terakhir Dinda ke lembaga pemasyarakatan. Waktu berjalan begitu cepat, membawa perubahan yang indah dalam kehidupan Dinda. Toko pakaian anak-anaknya kini telah berkembang menjadi 2 cabang kecil di kota. Rak-rak penuh dengan desain baju yang semakin kreatif. Pelanggan datang bukan hanya dari sekitar perumahan, tapi juga dari kota-kota tetangga yang mendengar cerita tentang perjuangan seorang ibu yang bangkit dari keterpurukan. Dinda berdiri di depan etalase toko utama sambil tersenyum melihat karyawan yang ia rekrut dari tetangga sekitar. Tanganannya yang dulu sering gemetar karena takut kini lincah membungkus pesanan dengan pita warna-warni. Ibu Ratna duduk di kursi kayu di sudut toko, mengawasi semuanya dengan mata penuh kebanggaan. Mereka berdua telah menjadi keluarga yang sesungguhnya. Arya kini berusia 5,5 tahun. Anak laki-laki itu tumbuh cerdas dan penuh kasih sayang. Ia sudah mulai sekolah taman kanak-kanak dan sering membawa pulang gambar-gambar yang ia buat untuk ibunya. Setiap sore ia membantu di toko dengan cara kecilnya, menyusun kaos-kaos kecil atau menyapa pelanggan dengan senyum lebar. Dinda sering memeluknya erat di antara kesibukan. Sayang, kamu adalah alasan ibu bangkit setiap hari. Arya tertawa riang dan memeluk balik. Aku sayang ibu paling besar di dunia. Tidak ada lagi pertanyaan sulit tentang masa lalu yang membuat hati Dinda sakit. Arya kini hanya tahu bahwa keluarga mereka bahagia di rumah kecil yang penuh tawa. Andi datang setiap minggu seperti janjinya. Ia kini bekerja sebagai supervisor di perusahaan manufaktur kecil dan hidup sederhana. Tidak ada lagi jas mahal atau mobil mewah yang dulu membuatnya sombong. Ia hanya membawa buah atau mainan edukasi untuk Arya,
lalu bermain dengan anaknya di halaman belakang toko selama 1 jam. Dinda memperhatikan dari kejauhan. Ada kedamaian di hatinya saat melihat Andi yang benar-benar berubah. Suatu sore, setelah Arya lelah bermain, Andi mendekati Dinda dengan langkah pelan. "Dinda, aku sudah menerima kenyataan. Aku tidak lagi meminta kamu kembali. Aku hanya ingin berterima kasih. Karena kamu mengajari aku arti tanggung jawab yang sesungguhnya." Dinda tersenyum lembut. "Kamu sudah menjadi ayah yang baik, Andi. Arya sangat bahagia setiap kali bertemu kamu. Itu sudah cukup." Andi mengangguk. Matanya berkaca-kaca tapi ia tersenyum. "Terima kasih, Dinda. Aku akan terus datang sebagai ayah." Hanya itu. Malam itu, surat tiba di rumah Dinda. Surat itu dari Bu Siti. Dengan tangan gemetar Dinda membukanya di teras sambil duduk di samping Ibu Ratna. Tulisan Bu Siti sudah tidak rapi lagi, tapi setiap kata penuh penyesalan yang mendalam. "Dinda, saya sudah menjalani hukuman ini dengan ikhlas. Setiap hari saya mengingat semua kesalahan saya. Saya sudah kehilangan segalanya, tapi saya menemukan kedamaian di hati yang dulu penuh kebencian. Terima kasih telah memaafkan saya. Saya tidak pantas, tapi maafkan saya sekali lagi. Semoga Allah membalas kebaikan hati kamu dengan kebahagiaan yang berlipat." Dinda membaca surat itu 2 kali. Air matanya jatuh pelan ke kertas. Ia tidak merasa dendam lagi. Hanya ada rasa lega yang sangat dalam. Ibu Ratna memeluknya dari samping. "Kamu sudah menutup semua luka, Nak." Dinda mengangguk. Ia melipat surat itu dengan hati-hati dan menyimpannya di laci kecil. Babak lama sudah benar-benar tertutup. Keesokan harinya, toko Dinda kedatangan rombongan besar dari sebuah yayasan sosial. Mereka ingin memesan seragam untuk anak-anak yatim piatu yang mereka asuh. Dinda melayani mereka dengan senyum yang tulus. Saat menyerahkan paket pertama, salah seorang perwakilan yayasan berkata dengan suara haru, "Kami mendengar cerita ibu. Perjuangan seorang ibu yang bangkit setelah dihina dan dihancurkan. Ini inspirasi bagi banyak orang." Dinda hanya tersenyum kecil. Ia tidak menceritakan semuanya. Hanya mengatakan bahwa semua berkat Allah dan dukungan orang-orang yang tulus. Malam itu, saat toko sudah tutup, Dinda duduk di teras rumah sambil memeluk Arya yang sudah mengantuk. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit yang jernih. Ibu Ratna duduk di sampingnya sambil memegang tangannya. "Kamu sudah sampai di ujung perjalanan yang berat, Nak." Dinda menatap langit dengan mata penuh syukur. "Ya, Bu. Semua penderitaan itu membawa saya ke sini. Ke tempat di mana saya bisa tersenyum setiap hari." Dinda memandang wajah Arya yang damai di pangkuannya. Anak itu tertidur dengan senyum kecil di bibirnya. Dinda mengusap rambutnya dengan lembut. Ia merasa seluruh luka yang pernah mengoyak hatinya kini telah sembuh. Penghinaan, dorongan, pengkhianatan, dan rahasia kelam yang terbongkar di ruang sidang semuanya telah menjadi pelajaran berharga. Kini ia berdiri tegak sebagai seorang ibu yang kuat. Seorang wanita yang membangun hidupnya dari nol dengan tangan sendiri. Ibu Ratna tersenyum melihatnya. "Kamu adalah teladan, Nak." Dinda mengangguk pelan. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari pot di teras. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Dinda merasa benar-benar utuh. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi air mata malam hari. Hanya kedamaian yang dalam dan harapan yang cerah untuk masa depan. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang-bintang kecil. Dinda menutup mata sejenak dan berdoa dalam hati. Terima kasih Allah atas segalanya. Ia membuka mata dan tersenyum pada Ibu Ratna. "Besok kita buka cabang baru, Bu." Arya tertidur semakin nyenyak di pelukannya. Malam itu, di rumah kecil yang penuh kasih sayang, cerita panjang penuh air mata dan perjuangan itu akhirnya sampai pada akhir yang indah. Tamat.